Selamat sore pemirsa Sumatera Utara, hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Senin 23 Mei 2022 bersama saya Hafiz Eko Diantoro. Dan saya Widya Utami Putri. Seperti biasa pemirsa, sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Pemirsa, angin kencang dan hujan lebat yang terjadi kemarin sore membuat puluhan pohon tumbang di kawasan Jalan Bunga Raya dan Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan. Akibat hujan dan angin kencang yang terjadi, sejumlah atap rumah warga juga ikut terbang, membuat warga sangat panik melihat kejadian yang terjadi. Dampak dari hujan deras dan angin kencang yang terjadi kemarin sore membuat sejumlah atap rumah terbang dan bangunan roboh, serta puluhan pohon tumbang terjadi di Jalan Bunga Raya, Kecamatan Medan Selayang, dan di Kecamatan Sunggal, Kota Medan. Pantauan tim liputan TVRI, kejadian angin kencang disertai hujan tersebut berlangsung selama 15 menit. Warga yang menyaksikan kejadian sempat panik akibat kencangnya angin bersamaan dengan hujan yang sangat deras. Angin kencang dan hujan deras yang terjadi kemarin tidak menimbulkan korban jiwa, namun masyarakat sangat panik melihat berlangsungnya kejadian itu. Masyarakat yang melintas di kawasan Jalan Sakura dan Kecamatan Medan Sunggal berusaha berhenti di lokasi yang tidak terdapat pohon untuk menghindari adanya pohon tumbang yang dapat menimpa kendaraan pengguna jalan. Tingginya intensitas hujan yang disertai angin kencang belakangan ini hendaknya menjadi perhatian bagi Dinas Pertamanan Kota Medan untuk memangkas pohon yang berada di pinggir jalan untuk menghindari adanya korban jiwa dan membuat masyarakat pengguna jalan aman dalam berkendara meski saat hujan lebat turun. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Wilayah 1 Medan mengingatkan kepada masyarakat untuk waspada terhadap cuaca ekstrim yang berpotensi terjadinya hujan deras disertai angin kencang. Pemirsa, pada tahap pertama sebanyak 187 data siswa telah lolos verifikasi melalui jalur afirmasi pada seleksi penerimaan peserta didik baru PPDB di SMA Negeri 3 Gunung Sitoli. Jumlah ini selanjutnya akan diikutsertakan pada seleksi lanjutan guna memenuhi kuota 145 orang siswa pada jalur afirmasi di sekolah ini. Sebanyak 400 siswa yang berasal dari berbagai sekolah SMP di Sekepulauan Nias mengikuti pendaftaran secara online pada seleksi PPDB untuk tahun pelajaran 2023-2024 di SMA Negeri 3 Gunung Sitoli. Namun dari jumlah ini, lebih 50% datanya ditolak oleh sistem PPDB karena berkas pendaftaran untuk jalur afirmasi tidak terpenuhi atau tidak lengkap. Dengan demikian, sebanyak 145 siswa saja yang akan ikut seleksi yang akan mengisi kuota afirmasi yang penentuan kelulusannya dilaksanakan pada 30 Mei 2022 mendatang oleh Panitia PPDB Dinas Pendidikan Sumatera Utara. Meski demikian, jalur afirmasi pada PPDB mulai hari ini 23 Mei hingga 26 Mei 2022 mendatang kembali dibuka untuk semua zona, yaitu zona 1, 2, dan 3 di Sumatera Utara. Perpanjangan waktu tahap pertama PPDB di Sumatera Utara ini dilakukan sebagai antisipasi jika ada di antara calon peserta didik yang belum mendaftar ikut seleksi PPDB secara online ke Dinas Pendidikan Sumatera Utara. Sementara di antara siswa yang tidak lulus seleksi pada tahap pertama, maka masih ada peluang untuk mengikuti seleksi pada tahap kedua, yaitu melalui jalur zonasi. Kepala SMA Negeri 3 Gunung Sitoli mengatakan sekolah SMA Negeri 3 Gunung Sitoli telah didukung sejumlah sarana dan fasilitas yang memadai, termasuk sumber daya tenaga kependidikan, sehingga proses pembelajaran karakter bagi seluruh siswa akan berlangsung secara optimal. Ya, kita berkomitmen supaya siswa-siswa kita yang dipercayakan oleh orang tua ke SMA Negeri 3 ini semaksimal mungkin kita akan bimbing, kita latih, kita arahkan mereka supaya lebih lagi berhasil. Apalagi masalah karakter. Situasi sekarang karakter anak karena situasi IT ini kalau tidak terkontrol mengerikan.
Jadi itu salah satu karakter tidak boleh kita tinggalkan. Selain peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan bagi tenaga pendidik saat ini, bimbingan tambahan rutin dilaksanakan kepada siswa-siswi kelas 10 dan kelas 11 guna mempersiapkan siswa menghadapi ujian kenaikan kelas yang akan dimulai pada minggu depan. Sementara itu pemirsa, melihat kasus pelanggaran terhadap hak anak di Kabupaten Karo sudah sangat tepat memiliki sebuah lembaga perlindungan anak yang berbasis masyarakat. Kehadiran Lembaga Perlindungan Anak di Kabupaten Karo diharapkan mampu menjadi mitra pemerintah dan masyarakat dalam mencegah kasus kekerasan terhadap anak. Untuk menjadikan wilayah Kabupaten Karo sebagai wilayah ramah anak, maka kehadiran Lembaga Perlindungan Anak sangat tepat untuk mewujudkannya. Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait saat menghadiri pelantikan Lembaga Perlindungan Anak di Kabupaten Karo menyampaikan bahwa tugas dan tanggung jawab LPA sangat diharapkan untuk menjadikan seluruh wilayah di Kabupaten Karo terbebas dari kekerasan terhadap anak. Dikatakan di Kabupaten Karo sesungguhnya sudah terdapat perda terkait perlindungan anak yang menjadi pintu masuk terhadap Lembaga Perlindungan Anak untuk mewujudkan Kabupaten Karo sebagai wilayah atau kabupaten layak anak. Jika dilihat dari perda yang menyangkut terhadap perlindungan anak, setiap desa sudah memiliki anggaran dan Lembaga Perlindungan Anak diharapkan mampu menyerap anggaran untuk melindungi seluruh anak agar terbebas dari kekerasan dan seluruh anak memperoleh haknya sesuai dengan undang-undang. Nah, dengan dilantiknya Lembaga Perlindungan Anak itu bisa menjadi basis gerakan dari perlindungan anak itu yang memberikan pertolongan bagi anak-anak. Lalu ternyata ada program-program besar yang sudah dilakukan dan diberikan mandat kepada 2 kabupaten tadi disebutkannya ada Labuan Batu, tetapi juga diberikan kepada Kabupaten Karo yang masuk tingkat pratama dari wilayah atau kabupaten yang layak anak. Ini juga harus dimanfaatkan oleh Lembaga Perlindungan Anak itu. Karena tidak mau bahwa pemerintah juga harus punya kelembagaan ya yang berbasis masyarakat tentunya dengan partisipasi masyarakat. Nah, ternyata selama ini itu tidak diberikan akses dan bahkan tidak tahu mungkin siapa mitranya. Dengan lahirnya Lembaga Perlindungan Anak dilantik, saya kira sekali lagi itu akan mengambil kesempatan sebagai mitra. Jadi Komnas Perlindungan Anak penuh harap ya bahwa Tanah Karo itu harus terbebas dari kejahatan-kejahatan terhadap anak, termasuk kekerasan terhadap anak. Bupati Karo Kori Subayang mengapresiasi Lembaga Perlindungan Anak yang sudah terbentuk dan dilantik karena akan menjadi sebuah wadah dan lembaga yang sangat penting untuk melindungi setiap anak agar terbebas dari kekerasan. Pemerintah Karo sangat mendukung sepenuhnya atas pelantikan LPA dan sudah meminta kepada lurah dan kepala desa untuk memberikan dana kepada pengurus LPA dalam menekan kekerasan terhadap anak. Kori Subayang berharap agar LPA dapat memberikan sosialisasi kepada orang tua untuk dapat memahami agar anak mendapat perhatian dan bebas dari kekerasan. Karena apapun dibilang, hal inilah yang terbaik karena anak itu adalah masa depan negara. Dan dengan pelantikan itu saya harapkan agar terciptalah untuk perlindungan anak bukan hanya di kota, tetapi semua di desa-desa terlindungi. Pemda mendukung sepenuhnya dan telah memberitahukan kepada kepala-kepala desa dan lurah agar memberikan dana untuk kepengurusan dan untuk perhatian kepada perlindungan anak. Bukan anaknya yang kita kursus, tapi orang tuanya yang harus kita berikan pengertian kepada orang tuanya. Karena apapun itu, kejahatan yang terjadi di keluarga dan juga kejahatan yang terjadi di luar keluarga dengan anak-anak itu adalah tetap terpusat kepada orang tua daripada si anak ini. 1, 2, 3. Kehadiran Lembaga Perlindungan Anak di Kabupaten Karo diharapkan mampu menekan kekerasan terhadap anak. Semua pihak siap mewujudkan perlindungan terhadap anak sehingga seluruh hak anak dapat mendapatkan perlindungan. Wakil Bupati Karo, Theophilus Ginting mengaku sangat yakin Kabupaten Karo akan menjadi daerah yang layak anak jika semua pihak saling mendukung untuk menekan angka kekerasan terhadap anak. Dikatakan selama ini berbagai program telah dibuat untuk memberikan perlindungan terhadap anak dan diharapkan kehadiran Lembaga Perlindungan Anak dapat menjalankan program yang sudah dibuat sehingga apa yang menjadi harapan pemerintah Karo terkait dengan perlindungan anak dapat diwujudkan.
Wakil Bupati Karo, Theophilus Ginting mengatakan LPA adalah sebuah wadah sosial yang diharapkan seluruh anggota selalu bersemangat dalam melaksanakan tugas demi menjadikan daerah Kabupaten Karo layak anak. Pemerintah Karo berharap adanya kerjasama yang baik antara LPA dan pemerintah serta masyarakat dalam menjalankan setiap program yang akan dilaksanakan. Selama ini sudah beberapa ada program pemerintah daerah yang sudah berjalan. Harapannya ini dapat berguna, apalagi dengan sudah adanya LPA di Kabupaten Karo dapat mengurangi kalau bisa bahkan tidak ada lagi kekerasan terhadap anak di Kabupaten Karo. Kita sangat mengapresiasi ini merupakan kegiatan sosial dengan panggilan hati nurani kepada teman-teman LPA. Kami pemerintah Kabupaten Karo sangat berterima kasih. Mari sama-sama kita bergandengan tangan untuk peduli anak di Kabupaten Karo. Sementara itu, Wakapolres Tanah Karo, Kompol Aron Tamba mengatakan pihak kepolisian siap mendukung pemerintah dan lembaga perlindungan anak guna menekan dan mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak. Selain itu, melalui lembaga perlindungan anak yang sudah terbentuk di Kabupaten Karo akan membuat seluruh masyarakat dan khususnya anak akan terhindar dari kasus hukum karena kekerasan terhadap anak. Selama ini secara tidak langsung pihak kepolisian melalui Babinsa sudah mensosialisasikan pentingnya memberikan perlindungan terhadap anak dan saat ini akan semakin serius untuk membantu LPA agar apa yang menjadi harapan pemerintah Kabupaten Karo dalam memberikan perlindungan anak dapat terlaksana. Yang perlu kita sikapi dalam hal perlindungan anak adalah bagaimana kita merespon, kemudian berkomunikasi sama anak dan melindungi sehingga terhindar dari perbuatan hukum. Artinya perlu komunikasi dua arah antara orang tua dan anak itu sendiri. Karena Babin Kamtibmas selain daripada masalah-masalah yang ada di tengah-tengah masyarakat, tentunya memberikan pencerahan. Tidak terlepas itu pembinaan terhadap anak-anak usia dini agar terhindar dari permasalahan dan perbuatan hukum. Pemirsa, beragam informasi menarik lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Ayo, cegah stunting! Kunjungi bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB? Tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan Andalan FA. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah. Andalan pilihan perempuan Indonesia. Pemirsa, Toba Caldera Geopark Youth bersama mahasiswa dan pemuda kawasan Danau Toba mendeklarasikan atas dukungannya tentang kegiatan Group of 20, G20 dan Women 20, W20 di Indonesia termasuk di Danau Toba, Sumatera Utara. Dukungan kegiatan Women 20 di kawasan Danau Toba pada tahun ini diharapkan akan memberikan dampak positif bagi masyarakat Sumatera Utara dengan pertumbuhan secara global yang berkelanjutan dan kuat. Deklarasi ini dilakukan pada destinasi wisata lepas pantai Kota Parapat Simalungun dan Caldera Toba sebagai upaya untuk menggerakkan seluruh lapisan masyarakat, pemerintah, TNI Polri, serta stakeholder lainnya di Sumatera Utara untuk menyukseskan dan mendukung kegiatan Women of 20 di kawasan Danau Toba tahun 2022. Terpilihnya kawasan Danau Toba sebagai tempat kegiatan tingkat internasional W20 harus didukung guna mewujudkan Geopark menjadi tuan rumah persatuan, perdamaian, keadilan bagi seluruh bangsa. Suksesnya kegiatan W20 di kawasan Danau Toba diharapkan akan memberi dampak positif bagi seluruh masyarakat guna mendorong perbaikan ekonomi pada bidang pariwisata di Sumatera Utara. Tentunya dengan ajang terselenggaranya momentum ini,
kita harap ini juga sebagai momentum ekonomi yang baik, di mana nanti akan terjadi hal atau pergeseran ekonomi yang baik juga di sini, mulai dari angka pengunjung yang tinggi mungkin, di mana tamu-tamu internasional juga akan datang, dan agenda-agenda internasional akan terlaksanakan, termasuk akan ada juga ke tempat ini Pak ya, kunjungannya. Tentu ini menjadi pendorong ekonomi dalam sektor pariwisata dan pendapatan masyarakat nanti. Penetapan kawasan Danau Toba sebagai tempat kegiatan tingkat internasional W20 sebagai momentum untuk bangkit guna meningkatkan perekonomian dan kemajuan pembangunan pada segala bidang di Provinsi Sumatera Utara. Women of 20 W20 merupakan forum multilateral dunia sebagai bagian dari naungan G20 akan melaksanakan kegiatan di kawasan Danau Toba yang harus didukung oleh masyarakat Sumatera Utara. Terlaksananya kegiatan tingkat internasional W20 di kawasan Danau Toba diharapkan akan mampu terwujudnya pertumbuhan secara global yang berkelanjutan dan memberi dampak positif bagi masyarakat maupun pembangunan di Sumatera Utara. Terpilihnya kegiatan internasional di kawasan Danau Toba menjadi momentum bagi masyarakat Sumatera Utara untuk bersama mendukungnya, karena akan memberikan dampak positif terhadap kemajuan pembangunan pada segala sektor. Selain itu, kegiatan W20 diharapkan akan mampu menjawab tantangan terhadap pemberdayaan anak dan perempuan yang lebih baik dan memberantas diskriminasi dalam memajukan inklusi ekonomi UMKM perempuan disabilitas, dan integrasi respon kesehatan yang setara dalam deklarasi pemimpin G20. Ajang internasional W20 dihadiri tokoh perempuan tingkat dunia dan melakukan kegiatan di kawasan Danau Toba dalam menjawab tantangan dalam berbagai aspek yang menyangkut pemberdayaan perempuan, khususnya bagi penyandang disabilitas. Salah seorang pengunjung ketika berwisata di kawasan Danau Toba, Sahrul Panjaitan mengatakan, mendukung terlaksananya kegiatan tokoh perempuan tingkat internasional di Sumatera Utara yang diharapkan mampu memberikan dampak positif untuk kemajuan pembangunan yang berdampak bagi masyarakat. Harapan kami, deklarasi pemuda tadi jangan hanya seremonial saja, tunjukkanlah apa kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung pelaksanaan G20 ini di Danau Toba ini, sehingga nanti para masyarakat ataupun pemuda mahasiswa semua menjadi satu kekuatan untuk memajukan daerah pariwisata Danau Toba ini ke dunia. Badan Pelaksana Otorita Danau Toba, Godmen Manurung mengatakan pelaksanaan ajang internasional W20 di kawasan Danau Toba harus didukung penuh oleh seluruh lapisan masyarakat demi terwujudnya kemajuan pariwisata di Sumatera Utara. Untuk itu marilah kita bergandengan tangan untuk mensukseskan kegiatan W20 dan G20 yang akan diselenggarakan pada bulan Juli yang berletak di kawasan Danau Toba dan yang akan diadakan di Caldera Resort yang ada di Sibisa ini. Untuk itu kami sangat bangga untuk para pemuda sekawasan Danau Toba. Marilah kita bergandengan tangan bersatu untuk mensukseskan wisata Danau Toba ini yang akan datang. Terlaksananya kegiatan internasional W20 di kawasan Danau Toba menjadi momentum yang sangat bermanfaat bagi pembangunan masyarakat Sumatera Utara agar menjadi lebih baik pada masa mendatang. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Anggota Komisi 8 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Marwanda Sopang menyampaikan pada pemberangkatan calon jemaah haji 2022 perlu ketegasan terhadap usia calon jemaah haji yang diberlakukan pemerintah Arab Saudi. Embarkasi Medan tahun 2022 akan memberangkatkan sebanyak 10 kloter. Jumlah ini berkurang 50% lebih dari dari tahun 2019 yang lalu. Calon jemaah haji yang dapat menunaikan ibadah haji sesuai dengan peraturan dari pemerintah Arab Saudi, yakni maksimal berusia 65 tahun. Aturan ini membuat sejumlah jemaah haji yang sudah masuk dalam daftar tunggu, namun karena usianya sudah masuk angka 65 tahun, wajib menunggu pada pemberangkatan haji tahun 2023. Menurut Marwanda Sopang, bagi calon jemaah haji yang akan berangkat pada tahun 2023, apakah akan mengalami penambahan biaya belum dapat dipastikan, mengingat belum ada wacana dan aturan yang dikeluarkan. Setiap embarkasi yang ada di Indonesia akan mengalami pengurangan kloter sesuai dengan aturan dan kuota yang ditetapkan pemerintah Arab Saudi.
Ia berpesan kepada calon jemaah haji yang belum dapat berangkat pada tahun ini untuk tetap bersabar karena pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama akan berupaya untuk memberangkatkan seluruh calon haji yang sudah masuk ke dalam daftar tunggu. Berharap dari DPR segera dilakukan pencadangan yang begitu ada keputusan segera ditutupi karena kuota kita memang hanya kurang dari setengah. Kurang dari setengah ini jangan menjadi sia-sia karena kecekatan kita untuk mengisi kekosongan itu. Kita menyarankan ya sobarun, bersabar karena ini kita anggap begini saja bahwa panggilan belum sampai. Hakikat beragama itu panggilan haji itu belum sampai. Itu saja dipahami dan kita serahkan saja ke pemerintah bahwa pemerintah juga akan berupaya sekuat mungkin jamaah kita akan segera diberangkatkan. Kalau pada hasilnya hanya itu yang bisa kita berangkatkan, itulah ikhtiar kita terakhir untuk memberangkatkan itu. Keputusan pemerintah ini, Kementerian Agama ini dipahami baik oleh kakan-kakan yang berada di kabupaten kota. Mereka jangan salah menanggapi lagi nanti, menjadikan gaduh kita. Sedangkan tidak ada yang disalahpahami, itu hoaknya cukup luar biasa. Itu bisa digoreng oleh siapa saja. Nah, tentu kita berharap kuota yang kurang dari setengah ini bermanfaat dengan baik dan itu menyelesaikan secara psikologis bagi jamaah daftar tunggu yang sudah 2 tahun tidak berangkat. Kami kira itu. Kakanwil Kemenak Sumut Abdul Amri Sregar mengatakan kuota haji untuk embarkasi Medan berdasarkan data penerimaan setoran 3.581 orang atau 94,19%. Dan yang belum lunas 196 orang serta cadangan tetap sudah ditetapkan sebanyak 760 orang calon jemaah haji. Dari cadangan yang sudah ditetapkan, sampai saat ini sudah terdapat 500 orang yang melunasi biaya pemberangkatan hajinya. Dikatakan untuk kuota Sumut sebanyak 3.777 orang akan terpenuhi karena masyarakat sudah menunggu selama 2 tahun. Jemaah sudah diberi kesempatan untuk melunasi atau setidaknya mengkonfirmasi keberangkatan sampai dengan tanggal 20 yang lalu. Berdasarkan catatan di beberapa bank penerima setoran, kita Sumatera Utara yang sudah melunasi 3.581 orang atau sekitar 94,19%. Yang belum sekitar 196 lagi. Dan itu karena sudah ditetapkan cadangan tetap sebanyak 760, yang cadangan tetap itu sudah melunasi sebanyak 555 orang. Artinya yang belum menyetor itu sudah akan pasti ada penggantinya. Nah, jadi mudah-mudahan kuota Sumatera Utara yang 3.777 itu akan terpenuhi. Karena memang masyarakat sudah menunggu 2 tahun. Kunjungan anggota Komisi 8 DPR RI ke Asrama Haji Medan dalam rangka pengawasan persiapan pelaksanaan ibadah haji 2022. Ya, pemirsa, beragam informasi menarik lainnya masih dapat Anda ikuti usai jeda berikut. Sumatera Utara hari ini akan segera kembali. Kunjungi bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB? Tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan Andalan FA. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah. Andalan pilihan perempuan Indonesia. Pemirsa, meski kasus stunting di Kota Medan secara jumlah mengalami kenaikan angka, namun secara persentasi tidak mengalami kenaikan jika dilihat dari prevalensi. Balita yang mengalami stunting dibagi dengan jumlah sasaran balita di Kota Medan dengan real data adalah 0,46%. Hal itu dikatakan Kepala Bidang Kesmas Dinkes Medan, Helena Rogun. Dikatakan sampai saat ini berbagai kerja telah dilaksanakan dalam rangka percepatan penurunan stunting.
Kabidkesmas Dinkes Kota Medan mengatakan lokasi fokus prioritas Kota Medan tahun 2022 sebanyak 63 kelurahan berdasarkan surat keterangan Wali Kota Medan nomor 440/32 tentang penetapan pelaksanaan intervensi penurunan stunting terintegrasi di wilayah Kota Medan. Kabidkesmas menyebutkan sebagai tim intervensi penanganan stunting akan langsung turun ke masyarakat dan vaskes yang ada di setiap kecamatan dan kelurahan untuk memastikan dan menangani kasus stunting yang dihadapi. Dijelaskan secara umum kasus stunting tidak membuat anak sakit, tetapi secara pertumbuhan, panjang dan tinggi anak biasanya tidak seperti anak normal pada umumnya. Ia berharap kepada seluruh masyarakat jika melihat perkembangan anak secara panjang dan tinggi tidak normal, hendaknya langsung diperiksa ke rumah sakit terdekat untuk dapat ditangani secara cepat. Pemerintah Kota Medan akan memberikan berbagai bentuk bantuan kepada anak yang mengalami kasus stunting, sehingga tidak ada alasan bagi seluruh orang tua untuk tidak membawa anaknya ke fasilitas kesehatan jika mengalami gejala yang menyerupai kasus stunting. Setiap masyarakat, baik dari OPD juga, dari LSM juga, dari siapa saja, kalau dari PAUD, tim pendidikan, misalnya kalau ada menemukan anak dengan dicurigai sebagai stunting, coba dibawa ke posyandu dan di puskesmas untuk diperiksa secara antropometri apakah benar stunting, karena tugas Dinas Kesehatan Kota Medan itu adalah melaksanakan intervensi spesifik. Jadi ketika ada ditemukan kasus stunting, tugas kamilah untuk menyembuhkannya supaya stunting itu bisa diatasi dan anak itu kembali normal panjang badannya. Agar anak balita itu, apalagi kalau yang mengalami ekonomi yang kurang, agar diberikan bantuan misalnya bapak asuh, misalnya penggunaan dana CSR dari perusahaan, kemudian masing-masing OPD melihat apa kekurangan untuk bisa diatasi sehingga anak yang stunting tadi bisa sembuh. Ratusan warga desa Pantai Cermin, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat memanfaatkan areal pekarangan rumah dengan membudidayakan jambu madu. Budidaya jambu madu ini mampu menopang perekonomian masyarakat Kecamatan Tanjung Pura dan meraup keuntungan jutaan rupiah. Salah seorang warga desa Pantai Cermin, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, memanfaatkan pekarangan rumah untuk bercocok tanam jambu madu. Berawal dari coba-coba menanam beberapa batang jambu madu. Namun melihat hasilnya yang sangat menjanjikan, Pak Katino memperbanyak tanamannya. Setiap bulannya Pak Katino mendapat penghasilan dari panen budidaya jambu madu sekitar 25 juta rupiah. Bahkan hampir semua warga Dusun 5 Desa Pantai Cermin membudidayakan jambu madu di pekarangan rumah. Saat ini di Desa Pantai Cermin, Kecamatan Tanjung Pura menjadi salah satu pemasok jambu madu pada berbagai daerah di luar kota, yaitu Kota Medan, Aceh, Pekanbaru, dan Padang. Meski merawat jambu pendek ini sedikit rumit, hasil panennya yang menjanjikan membuat warga desa Pantai Cermin tidak mempersoalkannya. Harga normal jambu madu yang berukuran besar atau size A berkisar Rp18.000 setiap kilogram. Sementara yang lebih murah berkisar Rp4.000 setiap kilogram. Di Desa Pantai Cermin, membudidayakan jambu madu di pekarangan merupakan salah satu mata pencarian warga selain bertani dan nelayan. Menurut Pak Katino, masyarakat di desa ini banyak yang menanam dan berhasil sehingga mulai mencoba untuk menanam beberapa bibit pohon jambu madu dan ternyata hasilnya sangat memuaskan. Awal mulanya bisa membudidayakan jambu madu ini, Pak? Ya, sebenarnya dulu kan nggak ada niat nanam. Aku tengok orang-orang itu nanam kan pertama kan bibitnya mahal itu. Masih kecil pun 100 lewat tuh kan. Aku tengok orang ini berhasil, ya lama-lama ikut-ikut lah. Pertama nanam nggak lebar itu. 10 pokok dulu. Lama-lama nambah lagi. Sekarang jadi lebar lah gitu. Tapi Bapak memanfaatkan halaman rumah lah nih ya? Iya, ini nih halaman rumah aja. Halaman rumah, Pak. Iya. Berarti masyarakat di sini banyak lah nanam jambu madu nih ya? Banyak. Banyak, Pak. Pak, bisa sebulan berapa, Pak, penghasilannya, Pak? Ya, kalau kadang-kadang nggak tentu juga lah. Kadang-kadang satu kutipan gitu, semua lah ya. Dapatlah 20, 25. 25 juta? Iya. Kemana aja, Pak, diapakan? Dipasarkan? Nah. Ya, ada yang Pekanbaru, ke Aceh lah yang banyak. Ke Aceh, Pak? Iya. Berarti dari sini lah banyak yang di pinggir pasar tuh, Pak ya? Iya, iya dari sini. Salah satu desa penghasil jambu madu ya, Pak? Iya.
Katino berharap agar pemasaran jambu madu harganya stabil sehingga pembudidaya jambu madu bisa bertahan dan berkembang khususnya di masa pandemi COVID-19 saat ini yang mengakibatkan hancurnya perekonomian masyarakat. Sekelompok pemuda kreatif yang tergabung dalam Naposo Nauli Bulung di Kabupaten Tapanuli Selatan berhasil menciptakan usaha yang menjanjikan. Para pemuda ini mengolah bambu dan barang bekas lainnya menjadi barang berseni dan bernilai tinggi. Kelompok pemuda kreatif yang tergabung dalam Naposo Nauli Bulung, Kehuriaan Muara Tais, Kabupaten Tapanuli Selatan ini setiap harinya berkumpul untuk membuat beragam hiasan. Dengan memanfaatkan bambu, lem, dan barang bekas lainnya, para pemuda ini berhasil membuat hiasan yang memberi keuntungan secara finansial. Awalnya mereka hanya mencoba-coba karena banyak waktu luang di masa pandemi COVID-19. Namun siapa sangka hasil kerja keras mereka membuat beragam hiasan seperti tempat tisu dari bambu, tas jinjing atau kandangan anyaman, miniatur kapal hingga kalender Batak Angkola ternyata mampu menarik perhatian pembeli. Dengan harga mulai Rp50.000 hingga Rp100.000, kreasi pemuda ini laris manis di pasaran. Mereka berharap mampu meraup keuntungan ratusan ribu rupiah setiap minggunya. Untuk pembinaan dan pemasaran, para pemuda Naposo Nauli Bulung dibimbing pembina Naposo Nauli Muara Tais Zulkarnain Dalimunte. Tentang pembinaan Naposo dan Nauli Bulung di Kehuriaan Muara Tais, ini kami sedang giat-giatnya melaksanakan berbagai kegiatan dalam masa pandemi seperti ini agar semangat kebersamaan dalam wilayah adat Dalian Natolu di Bondul Naupat tetap tidak tergerus dari berbagai hal-hal budaya positif, negatif yang datang dari luar, baik yang datang dari Kehuriaan sendiri. Di sini kami banyak membuat kegiatan di berbagai bidang, kesenian juga termasuk olahraga, seni kreatif seperti kerajinan-kerajinan. Pemirsa, sampah kerap menjadi persoalan di kota besar. Untuk mengatasinya sehingga pemerintah diharapkan harus melakukan berbagai terobosan dengan membangun sistem yang lebih baik. Guna membangun sistem yang telah dibuat terkait permasalahan sampah, maka peran serta masyarakat menjadi hal yang sangat penting di dalam mendukung sistem yang ada. Di Kota Medan sampai saat ini permasalahan sampah masih menjadi momok yang besar karena sampah dapat menimbulkan masalah lingkungan, menjadi tidak bersih dan kotor serta sebagai penyebab banjir. Guna mengatasi permasalahan sampah, pemerintah harus membangun sistem agar masalah sampah dapat diatasi. Masyarakat menjadi kunci utama untuk mengatasi permasalahan sampah, karenanya pemerintah harus memiliki cara untuk menyadarkan masyarakat supaya sadar akan pentingnya kebersihan lingkungan. Teknologi sekarang itu tidak lagi dimasukkan ke TPA karena TPA itu memakan lahan, dan walaupun sanitary landfill tetap memakai lahan, tapi semua sampah sekarang dibagi orang menjadi sampah bisa dibakar, nggak bisa dibakar, yang bisa dibakar dijadikan energi listrik. Itu teknologi, dan untuk itu kita sudah ada aturan atau sudah ada yang bisa kita ikuti. Bagaimana cara mengolah sampah sehingga menjadi listrik, itu sudah ada. Masyarakat itu harus jadi elemen dari sistem yang baik, mendukung sistem. Jadi jangan anti terhadap sistem atau merusak terhadap sistem, tapi membantu agar semua sistem itu lancar, karena hasilnya akan kepada kita. Karena salah satu unsur nanti itu kan unsur masyarakatnya. Pemerintahnya diatur dengan masyarakat itu dalam satu sistem yang baik. Kalau kurang, kita bantu. Masyarakat harusnya seperti itu. Dan saya yakin masyarakat Medan adalah masyarakat yang terbaik, saya yakin. Salah seorang pegiat lingkungan di Kota Medan, Sri Dewi F. Nata Diningrat, mengaku masalah sampah dapat diatasi mulai dari lingkungan terkecil, yaitu rumah tangga. Jika para ibu rumah tangga dan masyarakat dapat memilah sampah yang dapat didaur ulang, maka tidak hanya persoalan sampah yang dapat diatasi, juga menambah nilai tambah kepada masyarakat. Pertama mengurangi sampah, ya kedua dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga. Itu. Kalau dilihat minatnya, kalau belum dicoba nggak bisa. Tetapi saya sudah melakukan ini di daerah Medan Labuhan,
itu luar biasa antusias masyarakatnya. Jadi tapi tadi sesuai dengan setelah mereka buat kita mau distribusikan kemana, karena kalau cuma dibuat-buat aja nanti akan jadi sampah yang pindah gitu loh. Yang memasarkannya pertama memang harus dibantu ya, karena mereka kan butuh fasilitas-fasilitas itu. Nah, kedua, masalah produk itu nggak harus ibu rumah tangga sih sebenarnya. Saat ini kami juga melakukan pelatihan-pelatihan ke anak-anak sekolah. Jadi anak sekolah, ibu rumah tangga, ya ibu rumah tangga kan adalah wanita non pekerja yang bagian dari pelaku ekonomi sirkular. Jadi ekonomi sirkular ini kita ambil dari sampah yang nanti outputnya adalah untuk peningkatan pendapatan rumah tangga. Ya, pemirsa, di era endemi saat ini, bagi Anda yang memiliki modal seadanya, tidak perlu khawatir. Dengan modal yang tidak terlalu mahal, Anda bisa mencoba bercocok tanam atau membudidayakan pepaya California. Salah seorang warga Desa Pantai Cermin, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, meraup keuntungan berlipat ganda per minggu dari budidaya pepaya California. Adalah Muhammad Topik, yang sudah 5 kali membudidayakan pepaya California dikarenakan hasil panennya yang menggiurkan. Budidaya pepaya California milik Topik selalu mengalami orderan berlimpah karena masyarakat semakin banyak yang mengkonsumsi buah untuk kesehatan tubuh. Budidaya pepaya California ini awalnya hanya sekedar coba-coba, namun hasilnya sangat menjanjikan. Di areal perkebunan seluas 17 rantai, Topik menanam pohon pepaya California. Setiap sore setelah pulang dari urusan di desa, sebagai kepala dusun di desa Pantai Cermin, ia pun menyempatkan dirinya untuk ke kebun pepaya yang tak jauh dari rumahnya. Satu persatu buah dan pohon pepaya diperhatikan perkembangannya yang tumbuh dan menghambat perkembangan buah yang lain dibuang. Menurut Muhammad Topik, meski perawatan pepaya California sedikit sulit, namun pohon yang pendek dan hasil panennya yang lebih cepat dan tidak membutuhkan biaya yang mahal. Hanya dengan modal Rp500.000 untuk membeli bibit, sudah mendapatkan hasil yang berlipat ganda. Cerita dikit nggak tentang tentang awal mula, bagaimana Abang bisa tertarik untuk membudidayakan pepaya California ini, Bang? Jadi sedikit apalah kan, berbagi pengalaman. Ini tanaman saya pepaya California sudah yang kelima ini Pak, saya bercocok tanam pepaya ini. Jadi alhamdulillah yang kelima ini dari awal tanam umurnya sampai sekarang ini kurang lebih sekitar 7 bulan. Umur pepaya ini sudah 7 bulan, sudah dipetik, panen kurang lebih 3 kali panen. Nah, jadi bercocok tanam pepaya California ini sulit-sulit gampang sebenarnya Pak. Nah, jadi kan dari awal mula kita bertanam harus memilih bibit yang berkualitas, itu yang pastinya kan. Yang kedua harus juga rutin pengairan, penyiraman sampai umur sebulan. Nah, sambil juga diberi pupuk, baik itu pupuk kandang. Jadi pemasaran kita pengepul itu, agen itu datang langsung meminta buah kita, menawar buah kita. Untuk sekarang memang harga lagi turun karena memang lagi banjir buah kata agen itu. Terus sekarang harga masih di kisaran 2.000 sampai 2.500 per kilo. Bagi Anda yang masih bingung untuk berbisnis dengan modal murah, tidak ada salahnya mencoba bercocok tanam pepaya California dan tentunya harus memiliki sedikit lahan serta pupuk yang memadai. Pemirsa, sejumlah informasi aktual yang akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Jalani hari dengan 3 wajib, wajib iman, wajib aman, wajib imun, berolahraga, riang gembira.
Pemirsa, rumah bergaya klasik kembali diminati masyarakat. Salah satu desain rumah yang menjadi tren model saat ini yakni rumah kayu yang memiliki unsur klasik dan elegan yang dihiasi warna eksotis khas kayu. Dengan menggunakan desain rumah kayu terlihat lebih natural dan alami. Seiring dengan perkembangan zaman, keberadaan rumah kayu dengan konstruksi kayu cukup diminati sebagai hunian karena kayu lebih terlihat natural dan alami. Desain kayu yang berwarna coklat menambah kesan hangat pada ruangan dengan berbagai warna natural lainnya. Salah seorang ibu rumah tangga yang juga merupakan pensiunan dari Bank Indonesia, Ibu Fida, merasa termotivasi dengan keunikan rumah bermaterial kayu. Bu Fida bersama almarhum suaminya kemudian mendirikan rumah berbahan dasar kayu, karena kayu merupakan bahan dasar alami dan strukturnya mampu menyerap karbon dioksida yang berada di sekitar bangunan. Bahan dasar kayu didatangkan dari Palembang dengan lama masa pengerjaan selama 3 bulan. Dengan menggunakan material kayu, hunian akan terlihat lebih natural dan alami. Desain kayu yang bernuansa warna coklat menambah kesan hangat pada ruangan sehingga cocok dengan berbagai warna natural lainnya. Ibu Fida menyelaraskan rumah kayunya dengan perabotan kayu yang semuanya bernuansa coklat sesuai warna bangunan rumah. Motivasi dari mendirikan rumah kayu ini sebenarnya saya dan suami itu mendirikan rumah ini untuk hidup di hari tua kami. Sebenarnya karena memang suami saya orang Melayu asli, jadi terinspirasilah dengan rumah ini. Rumah apa namanya, Kak? Rumah kayu. Rumah ya, kayu Melayu. Terus bahan-bahan sendiri datangkan dari mana, Kak? Bahan-bahan kami datangkan dari Palembang. Tapi memang bentuk ornamennya semua dari kami buat Melayu. Karena tempat ini memang daerah Melayu. Makanya kami bangun rumah ini berbentuk Melayu. Biar kita nampak asli dengan Melayunya dengan suami saya, karena suami saya memang Tengku ya. Rumah kayu Bu Fida merupakan konsep rumah kayu Melayu yang terdiri dari 2 lantai, yakni lantai bawah untuk santai bersama keluarga yang dilengkapi ruangan berkaraoke, sedangkan lantai atas memiliki beberapa kamar. Dengan ukuran bangunan 11 x 20 meter, rumah kayu tampak sangat luas yang didesain sebagai tempat menginap bersama keluarga, acara party, dan tempat bersantai melepas lelah. Rumah kayu ini berjarak sekitar 5 km dari kota Stabat, berlokasi di Jalan Gontor Lama, Pasar 1, Tanah 10, Stabat, Kabupaten Langkat. Bagi masyarakat yang ingin menginap dengan biaya Rp1.500.000, hunian kayu Bu Fida memiliki halaman yang cukup luas dengan aneka tanaman dan buah-buahan, juga dilengkapi dengan kolam ikan. Menambah suasana nyaman dan asri, para pengunjung juga dapat berfoto dan berselfie di lokasi ini karena banyak tempat yang menarik. Menurut Ibu Fida, banyak masyarakat dan kolega yang datang ke tempatnya untuk sekedar bersantai dengan keluarga dan sahabat sambil berkaraoke. Rumah Melayu ini ada berapa? Ada 5, masih 5 tapi belum ada lagi. Nanti kalau seperti ada yang mau gabung, kita akan lanjuti terus. Dan rumah ini akan kami jaga karena sekarang kan dengan adanya Melayu diutamakan ya. Medan ini kan khasnya Melayu ya, Bu. Jadi itulah yang nanti mau kami orbitkan lagi. Rumah-rumah yang nanti akan kami buat gitu. Jadi kan ini kan baru ya, Kak. Jadi ada nggak ajakan kita seperti apa supaya menguntungkan masyarakat? Ada, saya termotivasi ya. Rumah ini dibuat ini ada untuk rekreasi juga boleh, untuk ibu-ibu arisan, gathering, kami silahkan aja siapa yang mau, dengan senang hati ya, supaya orang lebih tahu dengan di sini rupanya ada rumah yang bisa dibuat untuk acara-acara. Sekaligus mengenal budaya ya? Ya, sekalian untuk budaya Melayu yang kita ini kan lah.
Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Saya Hafiz Eko Diantoro. Dan saya Widyo Tami Putri. Kami ajak Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun di air mengalir. Indonesia pulih karena aku. Indonesia pulih karena kamu. Indonesia pulih karena kita. Terima kasih, selamat sore. Sampai jumpa.